Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi ada masalah yang masalah teknis, nggak tahu ini kemarin dicoba lancar, hari ini ada masalah. Ya, jadi kita mungkin kedengaran nggak suara saya, Pak? Ya, halo, Halo, kedengaran Pak? kedengaran Pak ya? Ya, ya, Kedengaran Pak? terima kasih. Ya, 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 oke. Jadi next slide kita cepat saja karena tadi juga sudah sebagian dibahas. Next slide. Nah, ini kita bisa lihat ya posisi IoT di revolusi industri 4.0 ya, di mana Internet of Things ini masih menjadi ya andalan ya di samping bidang-bidang yang lainnya ya, dan mungkin nanti dalam perkembangannya ini Internet of Things juga harus digabung dengan misalnya data science atau yang lain-lainnya ya. Ini mekatronik ya, misalnya nanti untuk aplikasi ya di telemedicine ini juga menjadi andalan juga kalau kondisi misalnya ternyata permasalahan ya COVID ini terus menerus, ini ya telemedicine ini menjadi suatu solusi ya, supaya interaksi orang ini semakin sedikit. Next. Ya. Nah, kemudian kira-kira kita ini sudah sekarang ini kan masuk ke era transformasi digital. Jadi mau tak mau kita sudah dipaksa ini dengan adanya COVID ini, mau tak mau kita harus masuk ke transformasi digital karena semua sudah harus melakukan itu. Dan ini ada beberapa bidang-bidang AI ya, blockchain ya, Internet of Things ya, drone ya, dan seterusnya. Ini merupakan 8 pilar, 8 teknologi penting ya untuk transformasi digital ya, mulai 3D printing ya, virtual reality ya, ini menjadi penting ya. Ini robotik ya, ini sebenarnya nanti dalam Internet of Things juga bisa digabungkan kan, tidak bisa berdiri sendiri ya. Drone sendiri nggak akan bisa berfungsi kalau nggak nanti akan diproses ya dengan Internet of Things kan gitu. Drone ini kan mungkin hanya mengambil sebagai sensor kan gitu, sensor. Ya, kemudian diproses, kemudian actionnya ini akan dilakukan di Internet of Things ya. Next ya. Nah, ini definisi Internet of Things. Nah, ini intinya adalah IoT connect all of things. Jadi Internet of Things. Jadi di mana sebetulnya adalah Internet of Things atau objek of mesin ya, dan seterusnya. Jadi intinya kita melibatkan sensor, aktuator, ya electronic devices ya, atau aplikasi benda-benda yang ada di luar kita ya, yang akan digunakan atau yang menggunakan, yang dimana things tersebut akan berinteraksi ya satu dengan yang lain dengan memanfaatkan internet. Jadi memang internet ini perkembangannya itu mungkin tidak terduga ya, tidak terduga dalam arti internet ini kan sebenarnya tidak dirancang ya untuk jaringan sipil sebetulnya kan. Dulunya kan awalnya ARPANET ya, untuk sistem jaringan tertutup ya, di mana saat itu informasi dari Amerika selalu disadap oleh Rusia ya, lewat komunikasi radio misalnya. Nah, ini akhirnya dia membuat internet ARPANET. Nah, setelah perang dingin selesai, ini buat apa? Kan investasinya kan mahal sekali kan begitu. Akhirnya dibuka ke publik kan, menjadi internet ini, dan perkembangannya luar biasa ya. Mungkin saat awal orang yang mendesain ARPANET itu tidak menyangka ya perkembangan sampai sekarang, dan menimbulkan teknologi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang ya. Next. Nah, ini secara konsep ya, ini bagaimana dunia luar atau sistem yang ada ini akan dirubah ya, menjadi besaran elektronik ya oleh sensor. Jadi sebenarnya yang paling berperan di dalam Internet of Things ini adalah sensor. Tanpa sensor kita tidak akan bisa
mendapatkan data yang akan diproses. Nah, di dalam pemrosesan ini yang paling penting ya, di dalam pemrosesan tank ini sebenarnya apa yang paling penting ADC, analog to digital converter. Mungkin kita tidak pernah mengutak-utik ADC karena setiap board sudah disediakan ADC di dalamnya, tapi sebelumnya ini kita harus membuat ADC-nya sendiri karena mikrokontroler saat itu belum ada boardnya ya yang terkoneksi dengan ADC kan gitu. Jadi biasanya kita bikin ADC sendiri supaya yang masuk ke mikrokontroler sudah data digital. Tapi sekarang kan sudah semua board yang baik Raspberry atau yang lainnya ya, Arduino Uno dan seterusnya semua sudah include di situ ADC, sehingga kita tinggal mau ambil ya data dari sensor, sudah kita hubungkan, tinggal pemrosesannya di dalam. Nah, yang penting lagi adalah jaringan, sistem jaringan yang kita gunakan ya, yang kita manfaatkan untuk komunikasi tersebut. Ya, next. Nah, ini membuat sistem IoT ini sebenarnya arsitektur IoT ini berlapis-lapis ya, dengan komponen-komponen yang rumit sebetulnya ya. Karena kita tidak pernah melihat di dalamnya ya, sehingga semuanya simpel gitu, tapi sebetulnya rumit ya, yang saling terhubung satu sama lain ya, dimulai dengan sensor yang merupakan sumber data yang dikumpulkan ya, kemudian melewatkan data ke perangkat atau edge-nya yang berdekatan yang sekitar situ, kemudian dirubah menjadi nilai digital yang dapat disimpan dan dibaca. Nah, ini jadi IoT ini nanti ada thing ya, people, masyarakat atau kita yang memanfaatkan, dan semuanya terkonek ya. Kita kalau menggunakan cloud service, nah saat ini kan kita menggunakan web service atau cloud service, ini sudah mudah karena kita tidak tergantung kepada server kita misalnya ya, di mana saja bisa ya. Next. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa arsitektur IoT ini kalau kita lihat ini ada 4 stage ya. Stage pertama ini adalah yang terkait dengan sensor aktuator ya. Ya, ini bagaimana pembacaan sensor, kemudian pemrosesannya, kemudian stage 2 ini adalah kaitannya dengan internet gateway atau data acquisition system ya. Jadi bagaimana data dirubah dari analog ke digital, kemudian kalibrasinya atau pengukuran sudah benar atau tidak ya, dan seterusnya di sini kontrolnya. Nah, baru ke step 3 yaitu IT, ini untuk analitik preprocessingnya ya. Kemudian terakhir ada step keempat adalah data center atau cloud ya, untuk memanfaatkan untuk analitik tadi. Dan ini yang kita desain ini sebetulnya adalah melewati 4 state ini ya, 4 state ini ya. Next. Nah, ini kalau kita lihat di dalam arsitektur IoT ini ada 4 layer ya. Ini pertama ada layer sensing dan identifikasi ya. Jadi ini adalah bagaimana data-data diambil, kita memanfaatkan misalnya GPS atau RFID ya, atau sensor-sensor yang lain ya, yang kita gunakan ya untuk merubah ya besaran data ke besaran elektronik ya. Tentunya kita harus memanfaatkan ini yang disebut dengan internet. Nah, kan Internet of Things kan di sini. Jadi network construction-nya ini kita mau pakai apa ya, LAN atau WAN atau wide LAN, wide WAN, dan seterusnya. Ini kan masalah konfigurasi ya, di sini. Nah, kemudian layer berikutnya adalah information processing. Ya, jadi di sini kita memanfaatkan tadi misalnya adalah kecerdasan AI-nya misalnya ya, neural network-nya ya, mungkin digabung dengan deep learning ya, dan seterusnya. Ini ya ada di layar sini. Nah, kemudian manfaatnya ini adalah di integrated application. Jadi misalnya adalah smart logistik ya. Jadi ini pasti akan semua ini berkembang. Smart logistik ya, smart grid ya, green building ya, smart transport dan seterusnya. Jadi
ini yang nantinya saat ini dan ke depan ini akan menjadi aplikasi yang kompleks, yang terintegrasi, yang mana ini adalah dihasilkan dari proses atau desain daripada Internet of Things. Jadi sekarang ini kan mulai pandemi apalagi ini akan menjadi andalan-andalan ya, karena interaksi ya manusia dengan manusia ini sangat dikurangi. Jadi terpaksa ya harus interaksinya adalah mesin dengan mesin atau manusia dengan mesin dan sebaliknya. Jadi dalam IoT ini sebetulnya ada banyak irisan ya dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu embedded system atau sistem tertanam, ya, network, ya, ini juga ilmu yang masuk di situ. Kemudian statistik, ya, jadi misalnya untuk melakukan information processing, ya, deep learning ini kan sudah adalah bagian dari statistik, ya, meninjau dari statistik. Kemudian ilmu elektronik, ya, sensor, ya, programming, ya, dan seterusnya. Nah ini di layar-layar ini bahwa IoT ini sebenarnya banyak irisan ya dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, next. Nah ini yang saya katakan tadi pertumbuhan Internet of Things. Jadi tahun 2003 ini masih yang hitam itu adalah people, ya, people, yang biru ini adalah thing. Jadi hubungan ya internet dengan internet ini masih people, ya, ini internet untuk people. Tapi thing-nya ini sudah mulai berkembang tahun 2010 ya. Kemudian 2015 ini petanya sudah walaupun people-nya lebih besar ya daripada thing. Nah, tahun 2020 ini sudah mencapai 50 miliar ya kan orang memanfaatkan Internet of Things. Nah, ini tahun 2020 ini kalau saya lihat mulai batas start atau mulainya Internet of Things ini akan berkembang lagi ya dengan adanya pandemi ini, otomatis di sini nanti 2030, 2040. Nah, ini Internet of Things ini sangat-sangat berperan ini ya, berperan. Ya, karena ya ditunjang ya, terutama adalah kalau saya melihat ini kan perkembangan Internet of Things itu tidak lepas juga dari perkembangan hardware. Satu. Yang kedua adalah perkembangan teknologi internet. Internet yang semakin murah, yang semakin cepat, kan intinya di situ. Nah, sehingga apalagi nanti kalau sudah yang generasi kelima ya yang sudah dipakai, ini akan semakin menjadikan Internet of Things ini menjadi jaya kan gitu, atau banyak berkembang lagi karena semakin cepat dan prosesnya. Ya, next. Nah, ini ayo sudah merambah kemana aja? Ya, ini adalah bidang kesehatan ya, atau kehidupan kita ya, di proses laboratorium kimia dan seterusnya. Ini sudah merambah ke sini. Kemudian municipal infrastruktur, ini smart city ya. Jadi di mana nanti tugas polisi ini semakin ringan kalau smart city ini benar-benar sudah terwujud dan gitu. Jadi tinggal hanya mengawasi aja. Kemudian smart home. Nah, kita juga sekarang ini dalam keluarga semakin minim ya. Jadi rumah ditinggal, anak ke sekolah, ibunya ke kantor atau kerja, lupa mematikan lampu atau peralatan yang lain, nah ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Kemudian retail. Nah, retail ini sekarang sudah terasa ya. Terasa bahwa kalau sekarang di rumah ini bel bunyi ini biasanya adalah kiriman paket kan gitu. Karena kita tidak bisa membeli keluar ya, atau hati-hati sehingga kita banyak pesan lewat internet kan gitu. Kemudian manufacturing ya, logistik dan supply chain. Nah, ini juga akan berkembang terus ya, berkembang terus karena yaitu adalah pengurangan atau jaga manusia supaya tidak berdekatan. Mau tak mau ini adalah pabrik pun akan memanfaatkan teknologi IoT. Kemudian agriculture, nah ini yang tadi adalah precision agriculture, ini sangat berkembang. Ya. Kemudian education, ya, pendidikan. Nah, kita ini kan sekarang sudah terasa, ya,
kuliah atau belajar tidak boleh di kelas, kan gitu. Harus memanfaatkan teknologi internet. Kemudian otomobil, ya. Ini nanti smart car, ya. Smart car tadi sudah pernah, tadi sekalian tadi sudah kita bahas juga. Jadi di apa namanya otomotif atau car ini bisa desain ya dari sisi smart IoT dan juga dari sisi kecerdasan mobil sendiri. Nah, ini juga bisa dikembangkan ya, peluang-peluang untuk apa namanya penelitian. Next ya. Nah, ini tantangan IoT ya, itu adalah efisiensi energi. Ya. Jadi dengan IoT ini diharapkan ya, ini energi menjadi sangat-sangat efisien. Jadi kita apa namanya tidak perlu ya misalnya pergi ke suatu tempat, nah, cukup kita manfaatkan pesan ya dari ini nanti akan terkirim. Jadi ini paling tidak dari sisi ya pemanfaatan ya orang untuk ini. Tapi dari sisi pemakaian, nah ini karena harus hidup terus, ini energi harus benar-benar efisien juga kan gitu. Jangan sampai katakanlah nanti listrik cepat mati ya. Kemudian peralatan yang digunakan ya untuk sensor maupun untuk pemrosesan ini juga harus didesain yang benar-benar hemat energi sehingga tidak banyak mengambil suplai ya. Kemudian yang penting lagi adalah performance untuk waktu nyata. Nah, ini real time ini. Nah, ini misalnya ini sangat tergantung real time ini adalah dari kecepatan ya internetnya sendiri kan gitu, komunikasi. Misalnya kita mau mengembangkan telemedicine ya di mana alat operasinya adalah semua robot ya, dokternya mengendalikan dari jarak jauh gitu. Kalau komunikasinya lambat ya, ini kan berarti akan menjadi masalah, harusnya membuka malah menutup, harusnya membersihkan malah memotong nanti karena ada delay tersebut kan gitu. Nah, ini performa waktu nyata ini sangat penting, terutama adalah dalam komunikasi. Kemudian interoperabilitas. Nah, ini kan juga penting karena peralatan itu macam-macam kan gitu. Nah, ini perlu adanya algoritma atau metode desain yang sifatnya ada semantik kan gitu. Tidak hanya mengenal ini tapi makna kan gitu. Maknanya ya. Nah, sehingga ini kita tidak harus kalau membangun harus sama mereknya ya, karena kalau begitu ini menjadi sangat tidak efisien. Maka ini perlu adanya interoperabilitas atau interoperability ya. Jadi walaupun berbeda macam-macam itu punya standar kan itu ya, atau SNA standar misalnya ISO atau OSI layar misalnya, walaupun modelnya apapun, yang penting ngikuti layar tersebut, ada 7 layar. Nah, ini juga sama, nanti di Internet of Things juga harus ada standar kan, yang penting ini ada standar bahwa apapun merek ya, ini mengikuti layar yang ada sehingga tidak ada masalah. Nah, yang penting lagi ini adalah tantangannya adalah security dan privasi, karena ini semua adalah akses internet, maka ini hal-hal yang penting adalah security, security keamanan. Nah, ini juga peluang ya, peluang penelitian bagaimana mendesain ya algoritma yang bisa sebagai pengaman atau security ya di dalam transaksi misalnya atau proses identifikasi ya dan seterusnya. Nah, ini privasi juga penting ya, jangan sampai semua orang bisa mengakses pribadi kita misalnya ya. Ini tantangan di dalam Internet of Things. Jadi ada 4, efisien energi, performance waktu nyata ya, keberagaman ya, atau interoperabilitas, keberagaman alat atau kemudian security ya dan privasi. Ini yang menjadi tantangan di ya. Next. Nah, ini contoh implementasi IoT ini. Jadi ini yang sederhana ya. Ada kandang ternak sapi, kemudian monitoring ruang penjara, kemudian smart farming. Ya, ini rencana proyek ya yang bisa kita tawarkan, dan juga ada yang masalah COVID ya. Next ya.
Next, silakan. Nah, ini yang ini next. Nah, oke. Nah, ini adalah sistem arsitektur ya diagramnya. Jadi kita memanfaatkan ya sensor ya untuk mendeteksi air ya, karena di dalam peternakan itu pasti air tidak boleh berkurang. Kemudian berat ya, berat itu berat pakannya ya. Jadi kalau berkurang harus ditambah. Kemudian temperatur ya. Jadi kalau terlalu panas maka perlu agak lebih dingin. Nah, kemudian kelembapan juga, dan gelap ya. Gelap perlu pencahayaan gitu. Ya, next. Ya, next, Bu. Ya. Nah, di sini apa namanya action daripada apa namanya sensor tadi akan diinikan aktuatornya ya berupa lampu ya untuk ini pencahayaan ya, kemudian untuk suhu kita misalnya manfaatkan kipas ya. Nah, kemudian untuk air ya, kita manfaatkan level ya, level, kemudian apa namanya berat ya, ini kita manfaatkan apa motor ya, mungkin untuk menggerakkan makanan atau membuka tutup pintu ya, tutup pintu apa tempat makan ya. Next ya, next. Nah, ini kita manfaatkan ya servo motor, water pump ya, lampu ya, valve, kemudian fan ya. Ya, selanjutnya next. Nah, kemudian yang termonitor ini akan dikirim. Nah, ini mock-up-nya desain. Jadi kita juga harus membangun mock-up-nya ini, walaupun supaya apa, nanti kalau kita terapkan ya ke dunia realnya, ya terapkan ke kandang ayam, nah, ini kita harus perhatikan letak-letaknya, misalnya lampunya di mana, kemudian bentuk makanan, ya ini bentuk tempat air, ya tempat untuk menampung makanan, menampung air, ini pompanya di mana, ya. Ini tempat makanannya bentuknya seperti apa. Ini tujuannya nanti kalau ini diterapkan ke masyarakat, artinya diterapkan di apa namanya peternakan ayam, ini tidak kesulitan. Jadi kita sudah desain sedemikian rupa kira-kira di mana tempatnya. Next. Nah, ini kita detailkan ya, letak-letaknya kita gambarkan secara detail, nah, secara detail seperti ini. Ya, next. Nah, ini juga detail ya supaya ini ya, next lanjut aja. Ya, ini bentuk prototipe yang sudah jadi ya ini. Jadi kita bikin ya bentuk yang seperti menyerupai nanti kalau jadi peternakan ayam ya seperti itu. Nanti mungkin ini bisa ditambahkan lagi di atasnya adalah solar cell ya. Solar cell untuk apa namanya mengaktifkan ya peralatan sensor ini. Jadi tidak menggunakan listrik yang PLN misalnya, kita manfaatkan solar cell yang ada. Ini bisa juga dilakukan ya. Next. Nah, ini final sirkuitnya kita apa namanya kita gambarkan, ya, kita manfaatkan ini peralatan pemprosesnya, ini adalah sensor-sensornya dan aktuatornya. Ya, next. Ya. Nah, ini untuk pengujian ya, dan semua akan diuji ya, sebelum ini diuji masalah apa namanya air minum ya, makanan ya, posisi kandang ya, dan terusnya ya. Next. Nah, ini lighting ya, kemudian sampai terakhir nah next informasi. Nah, ini informasi yang akan didapat oleh si peternak, sehingga peternak akan monitor nih posisinya kandang seperti apa, nah, gitu ya. Nanti kalau dilengkapi kamera juga ini menjadi lebih bagus gitu, sehingga apa namanya peternak ini tidak siap saat harus menengok ke kandang kan begitu ya. Dan biasanya kan antara apa namanya peternakan ya, tempat ternak dengan orang tinggal kan nggak mungkin berdekatan gitu. Nah, ini kita sangat-sangat bermanfaat kalau kita gunakan ya untuk apa namanya dipakai untuk peternakan ya. Next ya. Nah, kemudian ini adalah Internet of Monitoring
dan kendali ruang tahanan lapas. Jadi ini mahasiswa saya ini seorang sipir. Jadi saya tanya kenapa sipir, karena bapak saya sipir Pak, jadi saya harus meneruskan. Nah, kamu kok kenapa sarjana? Ya ini supaya nanti ada penyesuaian. Nah, pada saat skripsi apa yang ini saya sarankan untuk apa yang bisa diterapkan di lapas. Nah ternyata di dalam penjara tersebut itu kalau terjadi bencana atau gempa bumi itu semua tahanan harus dikeluarkan, tidak boleh tetap tinggal di situ, ditinggal nggak boleh kan gitu. Nah ini kan harus dipikirkan kamu sebagai calon ya, yang pengelola itu bagaimana. Nah ini harus mendesain kalau ada gempa bumi pintu itu harus membuka sendiri. Nah bentuk pintunya itu nggak mungkin pakai kunci kalau otomatis kan gitu. Harus model magnet atau solenoid kan, sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh kan gitu, lewat relay kan gitu. Ya, naik. Nah, ini sistem arsitekturnya ini ada menggunakan biasanya di ruang penjara ini kan panas biasanya ya, karena penghuninya biasanya banyak ini. Nah, ini menjadi masalah kalau orang panas itu biasanya sering timbul kelahi ribut kan gitu. Nah, begitu nanti ketika panas ini kipas atau AC ini bisa dihidupkan, nah, gitu ya, dihidupkan. Nah, kemudian ini ada sensor ya, sensor suhu, kemudian ada sensor getaran yang dipakai. Nah, di sini sistemnya ini kalau misalnya terjadi gempa getaran, ini apakah langsung dibuka pintu? Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini maka dipasang suatu kamera untuk memonitor apakah benar getarannya ini disebabkan oleh gempa atau orang yang mungkin loncat-loncat sehingga timbul getaran. Kalau otomatis buka kan bahaya kan gitu. Maka ini perlu ditambahkan kamera ya yang kita gunakan, yang kita manfaatkan ya untuk memberikan informasi ke media monitoring kan gitu, sehingga akan ketahuan walaupun ada getaran ini sebetulnya getaran ini disebabkan bukan dari gempa kan gitu, disebabkan ini ya ini ditahan, tidak pintunya ini akan dibuka kan gitu. Jadi tetap ditahan. Tapi yang kipas mungkin otomatis ya, kita bisa bikin otomatis, begitu ada suhunya tertentu maka otomatis dia akan akan bekerja kan begitu. Tapi kalau pintu kunci ini juga harus ada pengaman, nggak boleh otomatis langsung dibuka, nanti lari semua ya mereka loncat-loncat, ini sensornya membaca itu seperti gempa. Nah ini kan berbahaya. Nah ini kira-kira idenya seperti itu. Nah, next. Nah ini maket ruangan yang yang digambarkan di sini ada letak ya sensor di di bawah ruang dapur dan juga ruang tidur di sini. Ya, kemudian dipasang yang di dalam dan di luar, di dalam dan di luar ruangan. Kemudian sensor suhunya itu dipasang di dua tempat tersebut. Next, ya. Nah ini adalah sistem perangkat kerasnya. Ini secara secara elektronik seperti terlihat ini ya. Next, ya. Nah ini dibikin fisik marketnya seperti itu. Next. Ya, next. Nah ini halaman monitoring. Jadi sebentar yang kiri, sebentar Bu. Balik lagi satu. Nah ini model maju lagi. Ya. Jadi halaman monitoring. Nah ini untuk kepala penjara atau kepala ruangan ini bisa monitoring dari sini. Pintu-pintunya bagaimana ya, posisinya. Ya. Jadi pun kalau membuka sendiri, misalnya ada yang bobol, ini akan ketahuan juga kan itu. Jadi lampunya posisi bagaimana ya dan seterusnya. Ini posisinya pintunya terbuka atau tertutup ya. Ini kan juga sebagai security juga ya. Ya next ya. Nah, ini untuk pengujian kondisi web ya, kondisi getar 1 ya, getar 2 ya. Kondisinya apa? Aman, waspada, awas ya.
Ini ada 3, next. Ya, ini gambaran ya tampak tangkapan layar dari sensor kamera. Apakah pintunya misalnya terbuka atau tertutup? Nah, ini akan bisa termonitor dengan baik. Ya, next. Nah, ini berikutnya adalah yang tadi adalah smart farming ya untuk Internet of Things. Nah, ini apa namanya sebenarnya bisa dilakukan untuk proyek yang terintegrasi yang kalau kita mempunyai lahan yang luas yang ini bisa kita manfaatkan. Nah, next. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini apa saja yang terlibat ya di smart farming tersebut. Ya, tentunya kita bisa menghindari misalnya apakah perlu listrik PLN. Nah, ini kalau peralatan yang dipakai adalah voltase rendah, ya, DC misalnya, tidak perlu ya untuk PLN, kita manfaatkan aja panel sel surya, kan gitu, sel surya. Ini. Jadi ini bisa switching di PLN ini atau dua-duanya. Tapi kalau ini ada masalah dengan PLN, ini bisa diaktifkan ya kalau misalnya ini belum full running ya, ini bisa untuk karena biasanya kan problemnya dalam solar cell ini adalah dalam penyimpanan ya, baterai penyimpanan yang menjadi masalah, ada keterbatasan di sini. Nah, ini paling tidak kalau ini tidak menjadi main energi, ini adalah secondary energi yang untuk memberi cadangan ya energi yang dipakai di sini. Nah, di sini kita nanti bisa kita manfaatkan ya untuk aplikasi apa tadi ya, aplikasi macam-macam tersebut. Nah, sehingga ini adalah bisa untuk akses atau monitoring ya, misalnya posisi ya, apakah tanaman siap panen atau ada hama ya, atau ada yang kering ya dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan di sini. Ya, next. Nah, ini untuk Internet of Smart Agriculture. Jadi kita memanfaatkan rumah hijau. Nah, ini kalau misalnya dikerjakan, ini kan ada tawaran kalau kampus Merdeka atau kampus di mana diharapkan antar kampus itu saling mengirim atau crossing mahasiswa dikirim ke kampus A, yang A ke kampus B atau dan seterusnya. Nah, ini bisa sebetulnya kalau ini kita manfaatkan ya untuk mengontrol kondisi mikroiklim ya untuk memaksimalkan produksi buah dan sayuran dan kualitasnya. Ini bisa next. Ya, next. Nah, ini untuk rumah hijau tadi ya yang sudah kita bahas. Jadi di sini ada blok diagram sistem smart greenhouse-nya bagaimana. Ini ada publik internetnya yang akan menghubungkan ke internet data ya, main control system, kemudian remote system, monitoring system ya, atau monitoring system website dan smartphone misalnya, kita bisa manfaatkan ini. Kemudian ini adalah sensing ya, jadi sensor-sensor yang akan diproses. Kemudian ini proses sistemnya ya untuk diproses ya ke dalam information processing. Nah, ini kita manfaatkan ya web service ya untuk bisa di ya next terus next. Nah, ini juga dari sekian tadi ada kompos, kemudian ini peternakan, pelacakan hewan, lokasi identifikasi hewan yang merumput di padang rumput terbuka atau lokasi di kandang kuda yang besar. Ini bisa dimanfaatkan, mungkin dipasang GMS atau dipasang identifikasi yang lain yang RFID misalnya ya, atau apa, ini bisa dilakukan sehingga posisi ternak ada di mana ini akan terdeteksi ya, next. Nah, ini
ini yang terkait dengan COVID, misalnya adalah robot digital layanan informasi media tentang ya misalnya COVID-19. Nah, ini sebetulnya robot ini adalah robot yang sudah kami kembangkan, tapi di sini robot ini harapannya adalah masih hanya bisa mengenali, ya, karena ini sudah ada sistem learningnya dalam mengenali misalnya orang, oh ya ini si A, nah, tentunya ya kita masukkan data latih dulu, kemudian kita bisa perintah belok kiri, belok kanan, ya, menjawab pertanyaan. Nah, dari apa namanya robot yang sudah ada ini kita akan kembangkan menjadi robot digital layanan informasi medis tentang COVID-19. Jadi sebenarnya ini kemarin saya kirimkan, sebenarnya teman saya yang ini, ya, apa namanya, kolega saya yang mengirimkan untuk Ideaton, tapi tidak lolos kan begitu. Nah, karena Ideaton itu kan yang diinginkan adalah yang praktis cepat selesai kan itu. Nah, ini mungkin dianggap perlu waktu ya untuk menyelesaikan ini. Ya, next. Nah, ini proses metode pencarian informasi, ya kita memanfaatkan ya machine learning ya, atau deep learning, ya tentunya suara-suara atau apa namanya informasi ini bisa kita manfaatkan dari ya data apa korpus. Jadi kita membuat korpus ya bahasa Indonesia, ya kita tanamkan ya di dalam robot tersebut, ya kita bikin kayak korpus juga semacam kamus ya dalam bahasa Indonesia, sehingga kalau ada orang bertanya, nih robot akan mencari ya korpus apa ini, kata apa yang sama ya, kemudian di dihitung bobotnya sehingga ini maknanya apa kan itu. Ini sehingga robot ini akan bisa menjawab. Yang selama yang sudah dikembangkan ini adalah dibikin data, kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini yang mirip ya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti robot bisa mencari kata kunci yang paling tepat apa. Nah, ini akan dicari ya di dalam apa namanya database tersebut. Ya, ini jawabannya apa? Kita harus menjawab kan itu. Nah, ini yang kemudian kita akan kembangkan lagi ya. Selain korpus juga langsung apa namanya suara ini langsung terekam ya, kemudian langsung dijadikan disimpan di memori. Ya, next. Nah, ini untuk diagram alur prosesnya. Nah, ini untuk mencari informasi COVID-19. Nah, ini karena kalau tanya ke orang, ini misalnya tempat di rumah sakit, di puskesmas ini mungkin berbahaya. Nah, ini tanya aja sama robot. Nanti robot yang akan menjawab. Tentunya robot itu bisa menjawab ya karena adanya data yang disimpan atau proses deep learning yang menyimpan semua kemungkinan pertanyaan dan jawaban. Nah, gitu. Jadi ini tentang COVID, tentang apa ini dimasukkan sehingga robot ini menjawab pertanyaan orang ini dalam bahasa Indonesia dengan tepat kan gitu, dengan tepat. Nah, ini kita manfaatkan ya di mana petugas ini tidak perlu berhadapan langsung dengan manusia. Jadi robot cuman petugas ini bisa memonitor dari dalam ruangan aja misalnya. Ini ide yang apa namanya didapatkan, jadi deteksi orang bertanya, pertama deteksi dulu suhunya, jangan-jangan yang bertanya ini malah yang kena COVID kan gitu. Nah, sekalian di tes kalian. Nah, ini diagram alur prosesnya seperti itu. Ya, next. Ya, selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan karena ini saya ada masalah tadi ya, saya cepat aja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya, memberikan sharing ke Bapak Ibu